Singkat cerita, setelah kembali, Feng Xian melihat Yao Chen dalam kondisi tidak sadarkan diri. 什么东西？你快说！ Setelah itu, Feng Xian pergi memeriksa keadaan Xiaoyan. Ia berkata masih ada satu cara untuk menyambung urat nadi di jantung Xiaoyan agar bisa hidup kembali. Mendengarkan hal itu, Sun Er bersama Yi Xian siap membantu meskipun mengorbankan nyawa mereka, asalkan Xiaoyan bisa selamat. Dibimbing oleh Feng Xian, mereka berdua segera melakukan ritual penyambungan urat nadi dan resiko yang mereka terima setengah energi tempur milik Sun Er bersama Yi Xian akan menghilang. Namun, resiko itu tidak mereka berdua pedulikan. "我已打开远古遗迹之门，你去将东……等待已久的时刻。" Xiaoyan masih menunggu guru tua yang hingga sampai sekarang belum sadarkan diri. Ia pun bertanya kepada Feng Xian apakah ada cara untuk menyembuhkan gurunya. Ia takut gurunya tidak akan bangun sama sekali. Feng Xian kepikiran suatu cara, yaitu menggunakan obat yang bernama buah jiwa. Namun ia ragu apakah menggunakan buah jiwa dapat menyembuhkan guru tua atau tidak. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan berencana mendapatkannya meskipun hasilnya belum diketahui dapat menyembuhkan sang guru atau tidak. Namun ia pasti akan melakukannya. 什么是远古遗迹？不能侥幸在其中寻得一位。我即刻出发去寻找婚姻果。你是不是要去一个有意思的？你要去找那个回音果？那你带着我一起去呗。那快走吧。 Sementara di sekte Gu, sang ayah menyuruh Sun Er untuk bersiap karena sebentar lagi upacara kedewasaan akan diadakan. Hal itu bertujuan untuk membangkitkan kekuatan keturunan darah di tubuh Sun Er. Lalu sang ayah memberikan api pembakaran emas untuknya berlatih. 阴地分天眼，该教育你既是古族继承人，就是这火的，你就在此静心修炼。 轩儿明白。 Di wilayah Zhongzhou, Tian, pemimpin paviliun Fenglei bersama beberapa pendekar bersiap masuk ke dalam wilayah reruntuhan kuno di dalam goa tersebut untuk mendapatkan kitab harta karun di sana. Xiaoyan bersama Ziyan mengendap-endap datang ke sana sebab obat buah jiwa yang mereka ingin ambil juga berada di wilayah reruntuhan kuno. Mereka pun mulai berpikir keras bagaimana caranya untuk masuk tanpa diketahui oleh Tian. Di malam hari, Tian mulai melakukan ritual membuka portal pintu untuk masuk ke dalam goa reruntuhan kuno. Di sana Bambang, ketua lembah es, juga ikut bekerja sama dengannya dan akan membagi hasil apabila mendapatkan kitab harta karun tersebut. Di sana mereka sedang mengobrol, Xiaoyan bersama Ziyan secara perlahan melewati mereka menggunakan tenda tersebut. Sesekali, Tian melihat tenda itu seperti bergerak sendiri, namun ia tidak curiga sama sekali. Sehingga Xiaoyan berhasil masuk ke dalam portal tersebut. 小点声，主，你来的正好，我刚刚发现这个地下。 你肯定是想一个人独吞这个宝藏，就是想独吞。我真的是，这也太美了吧！ Singkat cerita, setelah mereka mencari, akhirnya menemukan buah jiwa dan segera mengambilnya. Namun buah jiwa seperti menolak di saat Xiaoyan ingin mengambilnya. Xiaoyan ingin mengambilnya. Ziyan turut membantu dan siapa sangka ia berhasil mendapatkannya. 让我试试。
Terungkap sebuah fakta alasan Ziyan bisa mengambilnya karena buah jiwa, salah satu tanaman obat peninggalan suku naga. Tidak hanya itu, mereka juga tak sengaja menemukan portal pembatas dan memiliki tanda lambang suku naga kuno. Lalu seorang pria bernama He King datang ke sana. Mengetahui Ziyan, putri dari pemimpin naga kuno, ia pun langsung memberikan hormat dan mengaku ia adalah seorang pengawal dari almarhum ayahnya yang selama ini menunggu kedatangannya. 龙女殿下，黑青该死！ 我们慢慢说。 Ia pun memberikan telur naga inti kehidupan ayahnya yang sudah lama meninggal dan mengajak Ziyan untuk pulang agar bisa memimpin suku naga kuno. Alasan ayahnya terbunuh karena di saat dulu ayahnya itu sangat terobsesi mendapatkan kitab harta karun di dalam reruntuhan kuno. Setelah mendengarkan ceritanya, Ziyan segera menguburkan telur kehidupan sang ayah dan berjanji akan kembali ke suku naga kuno. Namun sebelum itu, ia ingin membantu Xiaoyan terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya. 子言，回去吧。 我还要完成我爹的遗愿，照顾好我的族人。 Sesaat mereka merasakan hawa keberadaan sekte Aula Jiwa. 这遗迹主人看来是收藏了不少好。 Guru Tian bersama para pendekar di wilayah Zhongzhou sudah masuk ke dalam wilayah reruntuhan kuno dan berniat mengambil kitab harta karun di sana. Xiaoyan segera masuk ke dalam rombongan untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Tak lama kemudian, satu kitab jurus tempur jatuh dari langit. Bambang begitu senang melihatnya. Tak selang beberapa lama kemudian, lonceng berbunyi. Dan dari arah lonceng itu, tiba-tiba banyak sekali kitab tempur yang jatuh ke bawah, membuat semua pendekar berebut mendapatkannya. 真的是天天斗技。 Disinilah Xiaoyan mengetahui niat mereka semua datang ke sana. Di waktu bersamaan, pasukan bayangan dari sekte Aula Jiwa juga datang ke sana. Bukan untuk mengambil kitab tersebut, melainkan ingin mengambil harta karun yang tersimpan di wilayah reruntuhan kuno. Alhasil pertarungan pun tak dapat terelakkan. 他在吸斗气， 吸斗气的是遗迹主人。 一定是他害了我爹。 Di sana mereka menemukan pemilik wilayah reruntuhan kuno, seorang kakek tua. Ziyan lantas menyerangnya dan menuduh ia yang telah membuat ayahnya meninggal. Namun sayang, serangan yang dilancarkan tidak berguna sebab kakek tua itu sebenarnya sudah meninggal dan yang ia hadapi hanyalah sebuah ilusi. 叶陨落，这都是幻象。姑娘要不了我，干药你喜不喜欢？ Pasukan sekte Aula Jiwa yang dikalahkan oleh Xiaoyan lalu datang lagi untuk menyerang mereka. Sesaat, kakek tua itu tiba-tiba memberikan sebuah barang kepada Xiaoyan. Lalu kakek tua itu juga mengetahui Ziyan merupakan putri suku naga kuno. Ia pun berkata, ayah Ziyan bukan ia yang bunuh, melainkan ayahnya sendiri yang tidak mau keluar dari wilayah reruntuhan kuno miliknya, sebab terlalu serakah untuk mengambil seluruh kitab harta karun. Sesaat, Xiaoyan dibawa oleh kakek tua itu ke sebuah tempat dan terlihat ia kembali masih muda. Di sanalah ia mengaku merupakan mantan pemimpin sekte Ling, salah satu dari 8 sekte di dunia. Ia mengajak Xiaoyan ke sana karena mendengarkan Ziyan memanggil namanya. Xiaoyan mengaku ia berasal dari keluarga Xiao, satu-satunya keturunan yang tersisa dari sekte Xiao. Mendengarkan itu, pria tua di sana tertawa bahagia sebab
pemimpin terdahulu sekte Xiao, yaitu Xiao Suan, merupakan sahabatnya. 萧玄的尊敬的对手。萧玄前辈为了封印魂天地，来如此，魂殿就是最大的。 Setelah mendengarkan cerita Xiao Yan kalau Xiao Suan sudah lama meninggal karena bertarung melawan sekte Aula Jiwa, membuat pria tua itu sangat bersedih. Xiao Yan berkata, misinya kali ini untuk memperkuat dirinya agar bisa menghancurkan sekte Aula Jiwa. Sebab Hun Miseng, pemimpin sekte tersebut, bangkit dari kematian dan membuat kekacauan di dunia ini. Oleh sebab itu, pria tua di sana menyuruh Xiao Yan untuk menjaga barang yang baru saja ia berikan kepadanya. Sebab itulah harta karun yang dicari oleh semua orang dan yang diinginkan oleh sekte Aula Jiwa. Ia percaya kepadanya untuk menjaga harta karun tersebut. Setidaknya dapat membantu meningkatkan energi tempur Xiao Yan untuk naik level. Setelah berkata seperti itu, ia pun langsung pergi. Terlihat ilusi kakek tua itu secara perlahan mulai menghilang, yang menyebabkan wilayah reruntuhan kuno juga ikut hancur. Maka dari itu mereka semua pun pergi dari sana. Pasukan bayangan sekte Aula Jiwa tidak menyerah dan terus saja mengejar. Xiao Yan yang semakin kesal langsung membunuhnya di tempat. Melihat salah satu jenderalnya dibunuh, membuat Hun Miseng semakin penasaran dan ingin bertemu secara langsung kepada Xiao Yan. Di malam hari mereka pun beristirahat sejenak. Di sana Ziyan sangat bersedih setelah mengetahui ayahnya ternyata seseorang yang sangat serakah. Xiao Yan berusaha membuatnya tenang sebab di dunia ini tidak ada manusia yang tidak serakah. Bahkan dirinya pun sesekali juga serakah. Lalu ia memintanya agar kembali ke suku naga kuno dan menjadi seorang pemimpin di sana. Sebab hanya dengan begitu, Ziyan bisa mengembalikan reputasi nama baik ayahnya. Ziyan akhirnya mengerti dan bersedia untuk kembali. 这个给你，这是你爹爹要寻求的宝物。我要用我自己的方式保护好我的族人。 Singkat cerita, Xiao Yan menunjukkan harta karun dari wilayah reruntuhan kuno yang tak sengaja ia dapatkan karena diberikan langsung oleh seseorang mantan pemimpin sekte Ling. Melihat harta karun itu, Feng Xian menganggap Xiao Yan adalah pemuda yang sangat beruntung sebab semua orang beserta sekte Aula Jiwa sangat menginginkan harta karun itu, namun ia justru dengan mudah mendapatkannya. Feng Xian lalu menyuruhnya membakar harta karun itu untuk melihat apa isinya. Setelah dilihat, ternyata terdapat sebuah portal yang bertuliskan 2 bulan menjadi 1, menciptakan gerhana bulan. Itu adalah waktunya untuk api teratai murni akan muncul kembali. Feng Xian lalu berkata, api teratai murni berada di peringkat 3 dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dari sinilah mereka menyadari sekte Aula Jiwa menginginkan api teratai murni. Tidak hanya itu, di sana juga terdapat potongan dari sebuah peta yang menunjukkan keberadaan api teratai murni tersebut. Xiao Yan lalu dipinta oleh Feng Xian untuk menyalin potongan dari peta tersebut ke dalam sebuah kertas dan setelah itu menghancurkan harta karunnya supaya nanti tidak jatuh ke tangan sekte Aula Jiwa. 再催动分决。 Kemudian, Xiao Yan segera mengekstrak buah jiwa yang berhasil ia dapatkan agar dimasukkan ke dalam tubuh guru tua dengan harapan sang guru bisa bangun kembali. 如此层层加重，直至炼化成。 Sementara itu, lonceng berbunyi yang menandakan serangan datang ke paviliun Xingyun. Feng Xian meminta mereka semua untuk segera pergi bersembunyi, sedangkan ia akan menghadapi penyusup yang masuk. Siapa sangka yang datang adalah Hun Miseng untuk mengambil harta karun yang telah diambil oleh Xiao Yan. Ia pun bertanya letak keberadaan api teratai murni, sebab harta karun itu berisikan petunjuknya.
Jelas Feng Xian menolak dan berkata harta karun itu sudah dihancurkan. Hun Miseng tidak akan mendapatkannya. 生，果然没死。你们快走，快！ Sedangkan Xiao Yan masih mengekstrak buah jiwa dan menyadari sekte Aula Jiwa saat ini menyerang. Ia pun bergegas menyelesaikan tugasnya di sana agar bisa membantu Feng Xian bersama teman-temannya. Satu persatu murid kewalahan melawan pasukan sekte Aula Jiwa, sehingga menyisakan Yi Xian sendiri yang masih mempertahankan segel tersebut. Xiao Yan akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya dan memasukkan buah jiwa ke dalam tubuh sang guru. Setelah itu ia pergi dari sana untuk membantu temannya. Sementara itu, Feng Xian kalah kekuatan melawan Hun Miseng. Ia pun hampir dibunuh. Beruntung Xiao Yan datang tepat waktu untuk menolong. Dan akhirnya, Hun Miseng bisa bertemu secara langsung kepada Xiao Yan, pemuda yang ingin ia temui saat ini. Lagi-lagi, karena perbedaan kekuatan, ia pun juga kalah. Dan Hun Miseng berhasil mengambil harta karun tersebut, yang ternyata belum dihancurkan oleh Xiao Yan. 我要看看药尘的徒弟。 Tiba-tiba guru tua datang ke sana. Dengan full kekuatannya, ia berhasil memukul mundur Hun Miseng. 药尘，我找的就是你，出来！老师，您出关了。 你突破了斗圣，那不是他的本体。 Singkat cerita, Yao Chen, si guru tua ini kembali ke Paviliun Xingyun. Semua orang memberikan hormat kepadanya karena pemimpin Paviliun sudah kembali. Sebagai teman lama dan sebagai juniornya, Feng Xian mengajak Yao Chen untuk minum arak bersama dalam merayakan ia yang sudah kembali. 来， Di sekte Gu, Sun Er sudah berhasil menguasai api pembakaran emas dan usahanya selama berhari-hari ini membuahkan hasil. Sang ayah tentu saja sangat bangga melihatnya. Kini ia akan mengikuti upacara kedewasaan. Upacara itu selalu dilaksanakan oleh ke-8 sekte. Di setiap salah satu anggota sekte mencapai umur 18 tahun. Berhubung Sun Er sudah 18 tahun, maka ia berhak mengikuti upacara kedewasaan dalam membuktikan apakah Sun Er memiliki kekuatan darah keturunan dari sekte Gu atau tidak. Di sana, Sun Er ingin membawa Xiao Yan untuk mengikuti upacara kedewasaan sebab ia yakin Xiao Yan memiliki kekuatan darah keturunan dari sekte Xiao. Di sana sang ayah meragukan hal tersebut sebab sekte Xiao terdahulu sudah menggunakan kekuatan darah keturunan mereka untuk melawan sekte Aula Jiwa. Meskipun Xiao Yan keturunan sekte Xiao, namun ia meragukan kalau Xiao Yan memiliki kekuatan darah keturunan sekte Xiao. Tetap saja Sun Er mendesak sang ayah untuk mengabulkan keinginannya. Mau tidak mau ayahnya di sana menyetujui kalau Sun Er ingin membawa Xiao Yan ke upacara kedewasaan. 看他自己了。 Sementara itu, guru tua secara resmi memberikan sumber api dingin miliknya kepada Xiao Yan. Lalu guru tua menceritakan Hun Miseng memiliki api kekosongan, yang dimana api surgawi tersebut berada di peringkat kedua. Kekuatan dari api kekosongan sangat mengerikan. Xiao Yan bertanya, peringkat pertama api surgawi. Guru tua menjawab,
Ia sendiri juga tidak tahu, bahkan mungkin saja semua orang di dunia ini juga tidak tahu peringkat pertama api surgawi. Namun hal itu tidak penting, karena saat ini Hun Miseng belum sepenuhnya menjadi pemilik api kekosongan. Maka dari itu, Hun Miseng berusaha sekuat tenaga mendapatkan api teratai murni supaya bisa mengaktifkan api kekosongan. Apabila ia memiliki kedua api tersebut, bisa dipastikan Hun Miseng menjadi kaisar tempur. Kaisar tempur adalah energi tempur yang paling tinggi di dunia ini dan bisa menjadi manusia tidak terkalahkan. Saat guru tua melawannya tadi, ia merasakan Hun Miseng masih berada di level dewa tempur. Tinggal satu langkah lagi, baru naik menjadi level kaisar tempur. Dan mereka harus berhati-hati.姚晨、萧祖与古龙皇、虎族，都成为我期待的样子。那一天就要到了。